Hai Sobat Sport, jumpa lagi dengan Sekar di sini. Di mana lagi kalau bukan di program Sportholic, Ignite Your Spirit of Sport. Kali ini Sekar nggak sendirian ya, seperti biasanya. Sekar di sini bersama salah satu narasumber yang luar biasa yang nantinya akan berbagi cerita dan pengalaman beliau di salah satu bidang olahraga yang beliau tekuni. Tapi sebelum itu, Sekar penasaran nih, gimana kabarnya Sobat Sport hari ini? Semoga selalu sehat dan juga bersemangat ya dalam menjalani segala aktivitasnya Sobat Sport semua. Oke, kalau gitu tanpa lama-lama mungkin kita langsung aja gitu ya kenalan sama narasumber kita pada hari ini. Di sini sudah ada Mas Davin. Boleh menyapa Sobat Sport dulu sambil kenalan gitu. Oke. Halo, perkenalkan namaku Davin dari jurusan Teknik Informatika Fakultas Ilmu Komputer Angkatan 22. Oke. Kalau boleh tahu gimana kabarnya hari ini Mas Davin? Alhamdulillah baik. Baik ya, baik. Oke, kalau selain kuliah, kesibukan apa sih yang sedang dijalani akhir-akhir ini? Kesibukan sekarang aku jadi atlet ya, atlet buat fokus lomba di tahun depan. Kemudian aku juga ikut organisasi yaitu Rayon, organisasi di Vilkom sendiri, terus ada optik sama UKM Panan sendiri. Oke, jadi selain kuliah juga ikut aktif di organisasi-organisasi gitu ya Mas ya? Ya. Sama jadi atlet tentunya. Ya. Nah, boleh dong di-spill gitu, jadi atlet apa sih? Oke, aku sendiri itu atlet panahan. Iya, jadi Mas Davin ini merupakan atlet panahan yang dimiliki oleh Kota Malang Ya. dan juga Universitas Brawijaya, Sobat Sport. Jadi pastinya Sobat Sport juga penasaran gitu kan, gimana sih perjalanannya Mas Davin selama menekuni olahraga panahan ini. Nantinya juga kita akan cerita-cerita dan ngobrol bareng Mas Davin gitu ya. Tapi sebelum itu mungkin boleh dong Mas Davin ceritakan gitu, awal mulanya ikut olahraga panahan ini gimana sih ceritanya? Nah, awal mula sendiri itu aku itu diajak sama temanku buat ikut olahraga panahan yang dimana ya meluangkan waktu lah buat di hari kosong, hari Minggu berkegiatan positif. Oh, jadi awalnya diajakin temen gitu ya untuk ikut. Itu kapan tuh Mas? Nah, itu sama teman SMP. Berarti sejak SMP Ya. mulai ikut panahan. Itu emang awalnya sebelum diajakin tuh pernah punya ketertarikan ke panahan, pernah suka sama panahan, atau iseng aja karena diajakin, yaudah deh coba deh gitu, terus akhirnya suka? Ya iseng aja sih karena ingin menyibukkan diri lah. Terus akhirnya dari awalnya yang nggak tahu gitu ya, Ya, panahan tuh olahraga yang nggak tahu seperti sama apa, sekali. jadi sampai sekarang berlanjut gitu ya sampai Ya. kuliah. Keterusan. Oke, boleh dong Mas Davin ceritain sebenarnya panahan itu olahraga yang seperti apa sih, selain yang kayak orang-orang tahu pada umumnya gitu ya, yang membidik target itu sih harus Ya, olahraga panahan itu olahraga sunnah Rasul sih. Olahraga yang dimana berkegiatan ulang-ulang kayak bidik, narik, bidik, terus lepas, kayak gitu aja sih. Cuman ya kayak perlu teknik-teknik lah. Oke, jadi juga membutuhkan ini ya berarti konsistensi, terus konsistensi, juga fokus ya untuk bisa menekuni olahraga panahan ini. Nah, ini kan menarik nih, awalnya ternyata cuma iseng aja gitu ikut panahan gitu. Tapi ternyata akhirnya berlanjut sampai sekarang gitu kan. Boleh dong diceritain Mas Davin, apa sih yang membuat Mas Davin tuh akhirnya kayak tetap bertahan di panahan dan sampai mengembangkan diri gitu sampai saat ini? Oke, jadi awalnya sendiri tuh aku ikut panahan tuh di divisi standar Go. Nah, itu mengikuti beberapa bulan terus vakum. Itu yang SMP? Ya, Pas SMP? SMP. Terus diajakin temen lagi tapi pindah divisinya divisi kompon. Nah, aku lihat divisi kompon tuh kayak menarik lah alatnya, kayak wah banget pokoknya. Iya. Terus akhirnya di kompon itu kayak bidik itu cepet lah dapet kuning, jadi kayak tertarik banget. Tapi apa bedanya sih yang warnanya tadi standar bow sama compound? Ya, standar bow itu kayak busur yang dimana alat yang
dibuat pakai kayu. Oh. Jadi kalau aku sendiri kayak kurang tertarik. Kalau kompon? Kalau kompon itu alat yang dibuatnya pakai karbon. Oh, jadi udah lebih ini ya. Kalau yang standar bow tuh lebih untuk yang pemula, Ya, beginner lebih gitu pemula, ya. Terus kompon udah yang lebih ke Pengen udah serius banget. serius untuk menekuni panahan gitu ya. Oke, nah kalau boleh tahu juga kapan pertama kali Mas Davin ikut kejuaraan atau turnamen panahan? Nah, pertama kali ikut kejuaraan itu kalau nggak salah lomba antar Malang Raya sih. Oh. Jadi kayak Kabupaten Malang sama Kota Malang lomba bareng. Nah itu kurang mengenakan lah. Belum Ya rezeki. belum rezeki. Soalnya kayak pas itu habis vakum terus tiba-tiba diajak lomba. Oh. Kayak kaget. Belum ini ya, pemanasannya kurang gitu ya mungkin ya. Iya. Oke, nah kalau tadi kan juga awalnya iseng-iseng, terus ternyata sampai sekarang nggak berlanjut dari yang awalnya di divisi standar bow akhirnya pindah ke divisi kompon sampai sekarang berarti di kompon juga. Iya, di kompon juga. Ada nggak sih momen-momen dimana Mas Davin tuh kayak menyadari kalau oh ternyata aku suka nih olahraga panahan gitu dan aku emang punya niat untuk menekuni itu? Mungkin karena itu sih kayak udah dibeliin alat sama orang tua jadi kalau nggak dipakai kurang lah. Jadi salah satu bentuk rasa tanggung jawab juga gitu ya. Jadi ya karena udah dibeliin harus diseriusin sekalian gitu ya. Oke, luar biasa Sobat Sport. Mengawali obrolan kita hari ini ya, kita jadi kenal dan tahu gitu loh awal dari perjalanan Mas Davin di olahraga panahan. Ternyata awalnya ikut iseng-iseng diajakin teman, terus akhirnya emang berminat gitu ya akhirnya ya, dan menekuni olahraga panahan sampai saat ini menjadi mahasiswa di Universitas Brawijaya. Oke, karena masih permulaan banget ya kita obrolannya ya, kita pasti akan melanjutkan lagi obrolan ini, tapi setelah yang satu ini jangan kemana-mana, tetap di Sportholic. Hai Sobat Sport, kembali lagi di Sportholic, Ignite Your Spirit Sport. Jadi masih sama Sekar ya di sini, dan narasumber kita hari ini yaitu Mas Davin yang juga akan masih ngobrol juga tentang olahraga panahan. Kalau tadi Mas Davin udah kenalan juga, udah cerita awal mula masuk ke olahraga panahan dan menekuni ini tuh gimana ya tuh kan. Kita lanjut obrolan kita ya. Tadi juga Mas Davin di akhir segmen pertama tadi juga sempat nyebutin kalau udah didukung orang tua juga gitu kan dengan dibelikan alat, dan itu jadi salah satu rasa tanggung jawab untuk menekuni olahraga ini dengan lebih serius gitu ya Mas ya. Tapi boleh nggak sih diceritakan dengan lebih lengkap gitu gimana sih dukungan dari lingkungan sekitar, keluarga, teman-teman ke Mas Davin? Dukungan orang tua sendiri itu jadi kayak dibeliin alat, dianterin ke lapangan. Nah bahkan alat sendiri itu yang lebih paham itu orang tua sih. Kayak ayahku itu lebih mengerti tentang alat daripada aku sendiri. Kayak aku lebih jadi orang yang cuma pakai latihan terus ntar kalau ada kendala pada alat ntar lapor ke bapak. Mungkin ini ya orang tua Mas Davin riset dulu kali ya sebelum beliin alat juga, jadi jadinya tahu banyak tentang ini yang bagus kayak gimana, terus gitu kali ya. Soalnya kan alatnya sendiri juga lumayan mahal. Jadi emang harus nyari yang cocok lah ya dengan kebutuhan gitu ya. Oke, nah kalau selama ikut olahraga panahan gitu ya, menekuni olahraga ini, ada nggak sih privilege yang dirasakan oleh Mas Davin setelah ikut panahan? Mungkin privilege seperti kayak aku masuk SMA favorit di Malang kayak lewat prestasi, jadi kayak lebih mudah masuk. Terus masuk UB juga lewat
nilai dan itu bisa ditambah dengan prestasi-prestasinya gitu. Jadi mungkin bisa mempermudah masuk UB-nya. Oke, berarti Mas David ini sering juga ikut kejuaraan ya? Ya, lumayan Sejak SMP itu? sejak SMP ya. Oke, boleh nggak sih diceritain kejuaraan apa atau event apa yang paling berkesan atau memorable buat Mas David sejauh ini? Mungkin yang paling berkesan sih lomba Porprov sih, Porprov 2022. Kenapa berkesan? Karena lomba itu lumayan bergengsi di provinsinya, di Jawa Timur sendiri, kayak mungkin bisa untuk masuk Puslada, bisa dapat nilai mungkin di Puslada, jadi bisa ikut prapon mungkin masuk tim Jawa Timur. Dan kenapa Porprov menjadi yang paling berkesan karena bonusnya lumayan besar. Bonus sendiri mungkin ya itu menjadi penyemangat lah buat para atlet-atlet juga ya. Motivasi buat atlet-atlet. Oke, itu 2022 berarti udah jadi maba atau pas masih SMA atau di masa peralihannya? Masa peralihan. Waktu SMA ke jadi maba. Oke, itu persiapannya berapa lama kalau untuk kejuaraan kayak gitu? Persiapan sendiri itu biasanya 6 bulan. 6 bulan? Ya, 6 bulan latihan, kayak pulang sekolah langsung ke lapangan latihan. Kayak gitu sih tiap hari. Berarti kalau 6 bulan tuh kan di masa peralihan SMA ke maba ya? Ya. Berarti kayak ada di masa-masa juga lagi ujian. Ya. Oh. Kadang ujian, habis ujian ya juga langsung ke lapangan. Jadi tetap menyisihkan waktu juga untuk menyeimbangkan dua hal itu ya Mas? Ya, karena kan kalau mau menang ya harus latihan. Iya, betul. Oke, nah kalau misalkan kejuaraan yang terakhir kali diikuti, yang baru diikuti apa? Nah, kejuaraan yang terakhir kali diikuti itu Asian University Games, yaitu lomba yang dimana sebagai mungkin persahabatan lah antara negara lain melalui universitas. Jadi perwakilannya negara. Oh, luar biasa. Jadi Mas David juga secara langsung jadi mewakili Indonesia gitu ya, nama Indonesia di ajang itu gitu ya. Negara Indonesia. Ya, di situ dapat juara apa? Nah, di situ sendiri itu aku dapat juara 2 secara tim kompon putra. Oke, luar biasa. Berarti itu tingkatnya internasional ya? Ya, tingkat internasional. Kalau persiapannya sendiri untuk mengikuti kejuaraan AUG ya? Ya, AUG. Asian University Games itu berapa lama dan latihannya gimana sih? Nah, kalau untuk AUG sendiri itu kalau nggak salah persiapannya cuma sebentar sih. Kayak timnya bahkan sendiri itu dari tim yang dibentuk melalui lomba prapon. Prapon sendiri itu apa? Prapon sendiri itu lomba yang dimana itu untuk tiket ke PON. Jadi nanti beberapa provinsi mengirim atlet-atletnya buat ikut prapon yang dimana itu ntar di peringkat. Nah, itu yang peringkatnya tinggi-tinggi bisa ikut PON. Oh, jadi kayak seleksi nggak langsung gitu ya buat ikut PON ya? Oke, kalau dari AUG itu tadi, pengalaman unik apa sih yang Mas David dapatin dari situ? Mungkin pengalaman unik sih kayak aku sendiri, kayak di AUG itu timnya baru dibentuk kan. Nah, itu aku nggak kenal sama orang-orangnya. Ya, mungkin cuma tahu doang, cuman nggak akrab lah. Jadi baru benar-benar tahu timnya sendiri itu pas lomba. Karena latihannya sendiri itu di daerah masing-masing. Misah ya, mencar ya? Mencar di daerah baru masing-masing. ketemu pas lomba. Terus gimana tuh akhirnya? Nah, karena kaget sendiri sih karena di tim kan jadi timnas ya. Nah, orang-orangnya tuh welcome, jadi lumayan kebawa santai lah. Jadi enak juga untuk berteman gitu, cepat ya cepat banget untuk beradaptasi.
Oke, berarti pengalaman yang luar biasa gitu ya Mas Devin Iya. ya, bisa dapat relasi dan teman dari banyak negara bisa dibilang ya. Iya. Iya. Oke, luar biasa itu tadi Sobat Sport, cerita menarik dari Mas Davin, perjalanannya juga dari mengikuti dan menekuni olahraga panahan gitu ya Mas ya. Mulai dari awal tadi ikut panahan terus sampai ikut event-event kejuaraan-kejuaraan baik di tingkat regional sampai internasional bahkan sudah diikuti oleh Mas Davin. Ya pastinya pengalaman itu nggak berhenti sampai di sini gitu kan ceritanya, pasti ada cerita juga unik di balik itu semua, tapi kita akan bahas itu setelah yang satu ini Sobat Sport. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Sportholic. Halo Sobat Sport, kembali lagi di Sportholic, masih bersama Sekar dan juga narasumber kita hari ini yaitu Mas Davin. Tadi kita udah banyak banget berbicara tentang cerita dan pengalamannya Mas Davin selama menekuni olahraga panahan. Ulang-ulang terus nih ya, mulai dari awal ikut panahan sampai kejuaraan-kejuaraan apa yang diikuti gitu kan. Kita masuk ke pengalaman kejuaraan lagi atau turnamen gitu ya. Apa kejuaraan yang paling membanggakan sejauh ini? Oke, kejuaraan yang paling membanggakan sendiri ya pastinya AUG sih, karena kan bawa negara ya. Jadi lumayan bangga lah. Dan nggak cuma bawa negara dan bisa membawa medali. Dan itu cukup membanggakan lah. Oke, luar biasa. Pastinya itu juga bukan ini ya, persiapannya nggak singkat juga. Ya, Singkat nih tadi ceritanya, lumayan cukup singkat tapi singkat sih. nggak semudah itu gitu ya untuk mempersiapkan itu. Pasti latihannya juga lebih Harus lebih giat sih, karena kan bawa negara. Iya. Jadi agak gimana gitu. ada beban tanggung jawab juga gitu ya Mas Devin ya. Tapi akhirnya ternyata berhasil bawa rezeki gitu ya, bawa nama baik untuk negara Indonesia dan juga Universitas Brawijaya gitu ya. Ya. Oke, luar biasa. Nah, kalau dari kejuaraan di AUG itu tadi yang bawa medali gitu kan, persiapan tadi udah diceritakan gitu kan sama Mas Davin. Kalau waktu lomba itu ada nggak sih kayak strategi atau taktik tersendiri yang digunakan atau teknik mungkin selama lomba? Strategi sendiri jujur mungkin ya cuma itu sih kayak lebih menyesuaikan suasana kayak pas latihan biar nggak grogi-grogi banget. Oh. Jujur pas awal kali nembak di lombanya sendiri, aku gugup banget karena kan ya bawa negara. Iya, deg-degan ya pasti ya. Terus pas sesi keduanya baru lebih santai kayak, dan pelatihnya juga ngasih motivasi lah. Akhirnya jadi lebih tenang gitu ya. Sesi selanjutnya. Oke, luar biasa. Nah, kalau Mas Davin sendiri gitu kan di panahan itu punya nggak sih target khusus gitu yang pengen dicapai dalam karir di olahraga panahan ini? Mungkin target khusus sih lebih bisa ikut olimpiade sih, karena kan olimpiade lebih bergengsi lagi ya. Iya. Nah, mungkin bisa ikut olimpiade, ikut pelatnas lagi mungkin. Dan kalau misal lomba pastinya ingin juara. Iya. Tapi kalau dari hasil-hasil yang sudah didapatkan sejauh ini gitu ya, dari kejuaraan-kejuaraan yang sudah diikuti dan juga hasilnya, itu gimana Mas Davin? Maksudnya melihat hal itu dan dihubungkan dengan target yang Mas Davin punya itu? Mungkin kayak lomba-lomba sebelumnya sih cukup memuaskan sih, cuman ada beberapa hal kayak yang terakhir prapon. Nah, prapon sendiri itu kayak kurang lah. Kayak akhirnya nggak bisa ikut pon. Jadi mungkin ya kurang, ada beberapa yang cukup puas, ada yang kurang lah.
Tapi semua itu pasti kan bisa jadi bahan evaluasi juga gitu ya Mas ya, untuk perbaikan ke depannya kan. Nah tadi juga udah disebutin sedikit gitu kan tentang rasa kurang puasnya dengan hasil yang dicapai di beberapa kejuaraan gitu kan. Kalau selain itu boleh dong diceritakan suka dukanya selama menekuni olahraga panahan ini? Nah, suka dukanya sendiri itu kalau aku ngerasain sendiri ya, kayak yang ngelatih itu malah lebih seringnya ayahku sendiri sih. Oh. Kayak yang ngelatih, kemudian yang tadi alat-alat mungkin dari orang tua sih. Dan aku ngerasa kayak dari pelatih sendiri mungkin cuma dikasih tips-tipsnya doang. Kayak kurang lah dari aku sendiri. Jadi perlu menyemangati diri sendiri. Oke. Itu sih. Tapi orang tua atlet juga? Enggak, orang tua bukan atlet. Oh bukan atlet, tapi ini ya bisa bantu ngelatih. Ya mungkin karena riset tadi sih. Iya menarik. Yang menarik, lebih luar biasa. sering bertanya ya orang tuanya. Oke luar biasa. Kalau dukanya ada nggak hal lain selain yang tadi? Ya mungkin pas ikut lomba kayak udah latihan lama-lama, cuman ternyata hasilnya belum. Ya hasilnya bukan kurang lagi sih, kayak ya kan udah latihan lama terus berpergian buat ikut lomba, nah masa pulang nggak bawa apa-apa, mungkin itu sedih sih. Tapi pernah nggak Mas Davin tuh ngalamin masa-masa dimana kayak mungkin itu belum sesuai dengan hasil yang diinginkan gitu kan, terus kayak down mungkin, ngerasa bosen kayak kayaknya aku berhenti aja dari panahan, pernah nggak kayak gitu? Alhamdulillah masih semangat sih sampai sekarang. Apa yang bikin Mas Davin kayak bisa bangkit gitu dari rasa duka yang tadi itu? Mungkin ya karena hasilnya kurang memuaskan tadi sih, kayak bisalah kedepannya dimaksimalin, membawa juara seperti itu. Coba lagi gitu ya? Coba lagi. Oke, kalau kedepannya gitu, ada nggak sih event atau kejuaraan yang akan diikuti dekat-dekat ini, dalam waktu dekat ini, atau rencana ke depan? Nah, kalau lomba ini yang dari temen ya, temen ngajak tuh di Jogja. Nah, untuk spesifiknya kurang tahu sih, mungkin sekitar bulan Oktober kalau nggak November. Oke, makanya kita doain ya Sobat Sport, semoga nanti kejuaraan yang Mas Davin ikuti ke depannya juga bisa membuahkan hasil yang baik gitu ya, hasil yang terbaik gitu tentang Mas Davin. Boleh dong sekalian untuk closing statement gitu ya Mas Davin ya, karena kita sudah di ujung obrolan gitu kan. Mas Davin sampaikan harapannya untuk olahraga panahan mungkin, atau mungkin harapan untuk karirnya Mas Davin di panahan ke depannya. Harapan di olahraga panahan semoga panahan sendiri bisa lebih maju ya ke depannya ya, dan di Olimpiade semoga panahan bisa mendapatkan medali lah, kayak olahraga di cabur-cabur yang lain. Harapanku sendiri ya bisa ikut Olimpiade. Oke, amin, kita doakan bersama gitu ya teman-teman, semoga harapan yang luar biasa barusan itu juga bisa terwujud gitu. Oke Mas Davin, terima kasih banyak karena sudah bersedia meluangkan waktu dan hadir di sini menyapa Sobat Sport dan juga berbagi cerita dan pengalamannya. Semoga apa yang disampaikan Mas Davin tadi juga bisa menginspirasi dan bermanfaat gitu ya untuk siapapun yang menonton gitu. Oke Sobat Sport, itu tadi juga menandakan sudah berakhirnya obrolan kita bersama Mas Davin di kesempatan kali ini. Mungkin nanti akan ada kesempatan lainnya gitu ya, kita berjumpa lagi dengan Mas Davin di program Sportholic juga. Tapi untuk saat ini kita cukupkan dulu. Terima kasih sudah menonton. Aku Sekar Hayu dan saya Davin pamit undur diri. See you di episode Sportholic selanjutnya.